yaitu Pendeta Siakoksin. Dia adalah sahabat lama. Saya masih waktu mahasiswa sudah kenal dekat. Dan Pak Sia lulusan dari Institut Injili Indonesia Batu tahun 89 dan setelah itu melanjutkan di Calvin Theological Seminary USA di Amerika pada tahun 1994, menyelesaikan master teologinya dan melanjutkan doktor teologi di Southern Asian Graduate School atau SIGES di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta selesai tahun 2008 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pascasarjana Sekolah Teologi Aletheia Lawang sampai sekarang dan pernah melayani kurang lebih 20 tahun di Gereja Kristus Tuhan di kota Surabaya. Ya orang Surabaya ada beberapa dari sini. Ya, Pak Sia, sangat kami mendapatkan kesempatan yang berharga sekali ini. Beberapa kali saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Sia di suasana pandemi ini, dan beliau memberikan sharing-sharing berkenaan dengan spiritualitas yang berkembang pada saat ini. Saya ajak untuk datang dan senang sekali Pak Sia. Pak Siakoksin sebenarnya berapa tahun lalu harusnya sebagai pembicara retreat, tapi berhalangan pada waktu itu karena di Amerika dan juga Mamah sakit di Surabaya. Pak Sia maka membatalkan pada waktu itu berkenaan dengan kondisinya dan saat ini bisa datang justru di saat webinar. Terima kasih Pak Sia. Terima kasih. Kami sangat bersyukur sekali pada Tuhan bisa berjumpa. Beberapa tahun terakhir ini saya sering mengunjungi sekolah teologi sambil berbagi bersama dengan beberapa rekan dari sinode khususnya dari Christ College yang mendukung sekolah STP di Lawang, Malang. Untuk itu kita sambut Pak Sia. Mari kita doa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk webinar malam ini berlangsung berkenaan dengan Hari Reformasi. Kiranya anugerah Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah penyampaian firman, uraian yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang setia, Pendeta Siakoksin, yang boleh datang di tengah-tengah kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan sudah mempersiapkan hamba-Mu ini, boleh membawa berkat bagi setiap kami. Biarlah seluruh acara dari pelayanan dari awal sampai selesainya Tuhan berkati, berikan kelancaran, khususnya melalui teknologi ini, kami boleh diberikan kelancaran untuk boleh menyerap dan memahami serta berinteraksi nantinya di dalam ruang tanya jawab. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk setiap kami dan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa bersama-sama. Amin. Amin. Ya, pengaturannya seperti kemarin, kita nanti setelah pemaparan 1 jam, kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk itu, Pak Siakoksin, silakan bisa menyampaikan pendahuluan dan isinya. Silakan. Terima kasih Pendeta Joni. Ya, Pendeta Joni Stephen ini teman lama ya, jadi sudah kenal puluhan tahun dan saya juga belajar bagaimana kerja kelas beliau dan juga semangat di dalam pelayanan dan berbagi secara khusus untuk kami di Aletheia, sangat mendukung. Dan juga terima kasih untuk rekan-rekan dari Indonesian Presbyterian Church di Renwick yang dapat dikatakan mendukung kami ya. Itu tadi disebut Pak Jeffrey Cendana secara khusus, terima kasih. Itu sehingga ada kerjasama ya, kita walaupun jauh tetapi dekat di dalam Tuhan. Nah, memang saya juga pada kesempatan ini minta maaf ya untuk pembatalan pelayanan beberapa tahun yang lalu itu karena ya keluarga kami itu unik ya. Jadi saya itu hanya dikaruniai kami ya, saya dan istri tentu hanya dikaruniai seorang anak dan tinggal di Amerika, studi dan kemudian bekerja di Amerika. Nah, di rumah di Surabaya itu kami diberi tanggung jawab untuk merawat mama saya sendiri dan mama mertua. Nah, mama saya usia tahun ini 85, cukup sehat lah, walaupun jalan agak sulit. Tapi mama mertua itu usia 82,
itu tanggal 28 Oktober lalu baru ulang tahun, tapi ulang tahunnya itu beda-beda karena ikut kalender Chinese ya. Nah, tahun ini pas 82 itu kondisi tidak terlalu baik. Itu selama beberapa tahun istri saya harus merawat, mendampingi dan lain-lain. Nah, pada waktu summer itu saya selalu upaya untuk mengunjungi anak karena anak juga kita merasa perlu didampingi. Nah, itu terjadi kejadian istri saya kena Stephen Johnson syndrome ya karena side effect dari antibiotik. Nah, itu saya sangat khawatir sekali dan dia harus merawat orang tua. Waktu itu Idul Fitri tidak ada pembantu, tidak ada. Jadi akhirnya dua-dua harus dimasukkan rumah sakit. Baik mertua saya yang sebetulnya tidak sakit dan istri saya yang sakit itu dua-dua masuk rumah sakit. Dan puji Tuhan kemudian saya pulang. Nah, istri saya juga cuma saya tidak berani meninggalkan karena dia masih butuh recovery itu dan juga mertua saya kondisinya makin merosot. Nanti ya tengah-tengah sharing itu nanti kita bisa ini. Nah, sekarang saya langsung nanti bisa ini ya waktu tanya jawab sharing ini. Nah, saya mau sharing ini karena gini, memang saya harus katakan saya hanya mengenal konteks Indonesia dan sedikit Amerika karena berapa tahun ini saya sering berkunjung untuk melihat anak saya sehingga konteks Australia saya tidak tahu sehingga nanti mohon juga feedback dan ya tanya jawab kita bisa saling memperkaya ini. Dan yang kedua, materi yang saya sampaikan ini bukan uraian teoritis teologis ya, tetapi merupakan sharing perenungan, pengalaman. Nah, sehingga ada unsur juga subjektif ya, sehingga nanti masukan dari tambahan diskusi, pertanyaan itu sangat memperkaya. Itu ya, sehingga saya mulai sharing saya. Sudah bisa dilihat Pendeta Joni? Ya, sudah. Ya, oke. Ya, ya. Nah, ini gini, pada beberapa waktu yang lalu Pendeta Joni ini WA saya. Nah, saya itu kebetulan selesai membaca satu buku. Nah, satu buku ini ya Spiritual of Happiness yang dikarang oleh Denny J.A. ini baru selesai gitu loh. Nah, saya dapat ya lewat grup dosen, ada dosen lain yang mengirim ini. Nah, pada waktu itu saya terus Pendeta Joni kontak saya, kemudian kita cakap-cakap, mungkin enggak kita bisa sharing mengenai topik ini, karena topik ini kok menarik untuk kita pikirkan dalam situasi saat ini. Nah, Denny ini menarik ya, Pak Denny ini menarik karena dapat dikatakan orang yang sangat dikenal di dunia medsos ya, sehingga tahun 2014 dia dapat dikatakan ya sangat dikenal di Twitter ya. Kemudian 2015 ada satu karyanya itu novel ya yang bestseller ya itu di Amazon.com. Kemudian 2015 oleh majalah Time disebut sebagai salah satu dari 30 orang yang paling berpengaruh di internet. Sehingga dapat katakan seorang yang berhasil di dalam dunianya. Nah, tapi menarik dia menulis tentang spiritualitas dan dia mengungkapkan secara sederhana dalam pengertian buku yang dia tulis ini bukan buku teoritis yang banyak footnote-nya yang macam-macam tidak, tetapi dia ungkapkan ini memang perenungan. Ya ada footnote-footnote tapi bukan ini. Bahkan saya nilai karena ditulis agak buru-buru itu sehingga ada beberapa kesalahan ketik yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam selevel ya Bapak Denny ini ya, selevel penulis seperti sekali Pak Denny ini. Tapi kita mau sharing, kita lihat nanti apa yang diungkapkan itu, nah kita pikirkan kekristenan ini bagaimana. Nah, dia katakan bahwa kesadaran manusia akan spiritualitas itu tidak tumbuh sekaligus, tetapi berevolusi. Dia katakan dia membagi 3 bagian. Tahap yang pertama itu dengan dasar mitologi 200.000 tahun yang lalu. Tahap kedua itu agama wahyu. Nah, nampaknya kekristenan ditempatkan di sini ya. Agama atau wahyu itu 3.000 tahun yang lalu. Dan yang terakhir dia katakan itu agama spiritualitas yang didasarkan atas ilmu pengetahuan dengan ya positif psikologi dan neuroscience yang berkembang kurang lebih 70 tahun yang lalu. Nah, sehingga dia katakan
Sehingga kalau berbicara mengenai spiritualitas abad 21, narasinya harus narasi ilmu pengetahuan, bukan lagi agama atau wahyu dikatakan. Nah, zaman telah berubah sehingga membutuhkan spiritualitas yang baru, yang lebih sesuai dengan evolusi kesadaran manusia. Dia ungkapkan kesadaran satu bumi, satu homo sapiens, dan satu spiritualitas. Nah, kalau dikatakan, dia mendasarkan spiritualitasnya berdasarkan ilmu pengetahuan. Dia katakan. Nah, tapi kalau diselusuri bukunya, menurut saya, dia banyak dipengaruhi oleh ini. Ya, seorang penyair, teolog, dan sarjana Islam dari Persia, Jalaluddin Rumi, yang hidup abad 13. Nah, kenapa? Karena di dalam bukunya hampir tiap bab itu selalu ada kutipan dari Rumi ini. Nah, salah satu beberapa yang saya kutip ya, dia katakan, berita yang datang padamu, ia utusan Tuhan. Sambutlah ia sebagai tamu kehormatan. Ia membawa hikmat untuk pertumbuhanmu. Nah, satu hal yang luar biasa ya. Kemudian dalam halaman 16 dia katakan, agamaku adalah cinta. Setiap hati rumah suciku. Kemudian dalam halaman yang sama dia katakan, ku cari Tuhan di masjid, di gereja, di pura, kutemukan Tuhan di hatiku. Nah, ini menurut saya pengaruh Rumi, walaupun dia katakan spiritualitasnya didasarkan atas ilmu pengetahuan, tetapi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dari Rumi ini ya, filsuf ini. Nah, dia ungkapkan ada 3P dan 2S, ramuan dari spiritualitas yang dia sharingkan. Orang kalau ingin mempunyai spiritualitas of happiness itu yang pertama dari 3P itu personal relationship. Jadi satu hubungan ya, personal. Kemudian positivity. Kemudian passion, ada sesuatu yang ingin dia lakukan dalam gairah. Kemudian 2S-nya itu small winning. Dalam kehidupan itu dia harus meraih kemenangan-kemenangan kecil yang akan membawa kebahagiaan. Dan yang terakhir dia ungkapkan, nah ini yang menurut dia spirit blue diamond. Dia pakai istilah blue diamond karena dia anggap blue diamond ini sesuatu yang berharga. Nah, ada tiga hal dalam blue diamond ini yang mewakili apa? The golden rule, ya kita tahu golden rule, lakukan apa yang orang lain ingin kamu lakukan. Kemudian power of giving, kemudian oneness, kesatuan manusia dengan sesamanya, dengan lingkungan hidup, dengan misteri alam. Dan dia katakan penemuan ini merupakan hasil perjalanan spiritual Denny ini selama 40 tahun. Nah, ketika saya membaca buku ini secara sekilas ya, saya katakan prinsip-prinsip yang dia lontarkan itu sebetulnya kalau kita pikirkan semua ada di kekristenan. Ya tidak asing mengenai hubungan kemanusiaan, mengenai positivity, mengenai passion, mengenai small winning, mengenai golden rule, power of giving, oneness, itu semua ada dalam kekristenan. Dan saya sendiri memikirkan, nah bagaimana kita ini? Nah, dalam kaitan dengan pandemi COVID-19 ini, saya rasa semua kita ya terpengaruh kehidupannya, aspek pribadi kita, aspek kita berkeluarga juga, ya aspek kita bergereja, bermasyarakat terpengaruh. Nah, sehingga saya memang waktu itu memikirkan, nah bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen ini mencoba memikirkan kerohanian kita, spiritualitas kita di masa seperti ini. Apakah ada yang perlu kita pegang? Apakah ada yang perlu kita renungkan? Apakah ada yang perlu kita evaluasi? Apakah ada yang perlu kita perbaharui? Nah, saya mendefinisikan spiritualitas itu sebagai hal yang dibawa ini, yaitu apa? Upaya penemuan ya, dan pembaharuan identitas dan misi diri. Ya, jadi upaya penemuan dan pembaruan identitas dan misi diri. Berdasarkan apa? Karena kita Kristen, ya berdasarkan kitab suci yang kita yakini. Adakah kita tahu identitas diri kita? Adakah kita ke unmute Pak Syah, tolong Pak Syah. Iya. Sudah ya? Ya.
Saya ulangi definisi spiritualitas ya, tadi sampai situ ya. Nah, saya mengartikan spiritualitas yaitu upaya penemuan dan pembaharuan identitas dan misi diri kita. Nah, karena kita Kristen, mau tidak mau kita dasarkan atas kitab suci yang kita akui sebagai dasar iman dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, sehingga melalui spiritualitas kita mencoba menemukan identitas diri kita ini apa. Tentu dasarnya kitab suci. Misi diri kita ini apa? Nah, apakah itu statis? Nah, di dalam kaitan dengan situasi yang berubah, menurut saya kita perlu mengadakan tidak hanya menemukan, tetapi selalu bertanya pembaharuan-pembaharuan. Nah, ini tentu pembaharuan nanti dalam akhir kita lihat selaras dengan semangat reformasi. Ya. Nah, di dalam kaitan dengan hal itu, dalam situasi pandemi ini, saya coba memperhatikan ya, bulan-bulan pertama itu, nah saya pulang Amerika itu 10 Januari. Sudah tahu ada masalah itu, tetapi tidak seheboh itu. Karena ya, saya itu transit di Hong Kong 10 jam, ya saya sudah pakai masker dan lain-lain, sudah sangat hati-hati, tetapi masih belum dalam situasi seperti itu. Nah, kemudian dalam pengertian itu Februari itu saya pulang sudah mulai semakin membesar. Nah, saya mulai memperhatikan ya khotbah-khotbah di gereja baik di dalam maupun di luar. Nah, saya perhatikan ada ayat yang sering kali dipakai. Ini COVID-19 lawannya apa? Mazmur 91. Ya, COVID-19 lawannya apa? Mazmur 91. Satu wabah, satu perlindungan. Nah, ini wah khotbah itu wah macam-macam. Ya, ada yang katakan orang percaya tidak akan kena, dijaga ini. Nah, tiba-tiba kami mendengar pendeta Joni kena ini. Wah, ini kami khawatir semua karena ini kan penyakit yang baru dan kita kan sama khawatir ya, yaitu kita sungguh-sungguh mendoakan, puji syukur ya. Saya selalu bertanya beberapa kali, apakah ada side effect-nya? Oh enggak, lebih sekarang bagus, puji Tuhan. Karena kita memang menurut saya COVID ini ya mungkin Bapak Ibu yang mempelajari lebih tahu ya, penyakit baru ya, sehingga banyak hal yang kita belum ketahui sampai saat ini. Nah, dalam Februari itu saya mengalami masalah di kulit ya. Itu sehingga saya ke dokter kulit. Nah, dokter kulit itu sudah pakai APD ya, sudah pakai protection itu, dan dia tanya langsung pada saya. Saya sudah pernah ke dokter kulit itu tahunan yang lalu lama gitu ya. Dia tanya langsung saya, "Kamu baru dari luar negeri?" Oh, sudah lama. Saya pulang 10 Januari, sudah 1 bulan lebih, hampir 1,5 bulan. Saya tanya kepada dokter itu, mengapa? Karena bayangkan dia sebagai ahli dokter kulit, bulan Februari itu saya ke dokter kulit itu, dia katakan bahwa COVID ini bisa juga melalui kulit, bisa dilihat sign-nya itu dari kulit, dia katakan itu. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa ini sesuatu yang baru, sehingga waktu itu ramai sekali Mazmur 91 dipakai. Ternyata tidak mempan ya Mazmur 91 ini. Bukan Mazmurnya yang salah, menurut saya pemahaman kita tentang ini. Ya, ini yang tidak tepat. Nah, dalam kaitan dengan hal ini, saya mencoba mikirkan apa yang kita perlu pelajari, saudara. Menurut saya, kita perlu belajar apa? Trusting God dalam situasi seperti ini. Ayat yang saya ingat dalam bahasa Indonesia, Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, tetapi kalau kita lihat bahasa Inggris atau bahasa Ibrani, pemahamannya agak lain ya. Kalau bahasa Indonesia itu hanya dekat Allah saja, kalau close dengan Tuhan itu kita tenang, ya. Karena Tuhan sumber keselamatan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita bisa lihat for God alone, ya, my soul waits in silence. From him comes my salvation. Dalam pengertian apa? Kita tahu bahwa hanya kepada Tuhan saja, oleh karena Tuhan saja, jiwa kita itu menunggu, ya, menunggu dalam kesunyian, dalam ketenangan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah apapun, kita belajar untuk menenangkan diri kita bersama dengan Tuhan. Hanya dengan Tuhan saja.
Karena kita tahu bahwa Dia adalah sumber pertolongan kita. Kenapa, saudara? Saya tidak tahu di Australia, tetapi saya sebagai yang tinggal di Indonesia, menurut saya tiap-tiap hari kita ini khawatir ya dengan bahaya penularan COVID dan lain-lain itu. Bahkan hal yang sederhana seperti kita ke supermarket ya. Saya punya hobi ke supermarket, saudara. Kalau stres atau apa ke supermarket, walaupun hanya beli barang kecil atau apa, roti atau apa, saya senang berhibur. Tetapi sekarang, saudara, kalau mau ke supermarket itu sudah tahu mau beli apa, cepat-cepat selesai pulang. Ya, kita juga bekerja awalnya semua bisa work from home, sekarang sudah mulai bagian tidak bisa, sehingga mau tidak mau kita juga khawatir. Saya pun juga khawatir. Ya, misalkan saya di Alitea, di STT, khawatir saya sendiri bisa jadi sumber penular atau orang yang berinteraksi dengan saya, baik staf atau dosen yang lain. Khawatir tiap-tiap ini, tetapi kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Apalagi kalau saudara punya pekerjaan yang sangat dekat dengan masalah ini. Misalkan ya tenaga medis, tentu hari demi hari, saat demi saat kita harus berhadapan. Nah, mau tidak mau kita diperhadapkan dengan hal yang perlu kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Bahkan sebagai seorang pendeta yang sewaktu itu berkhotbah, yang harus rekaman, saya sering kalau berkhotbah itu pakai masker. Tapi kadang ada gereja yang petugas sound system-nya katakan, minta maaf Pak, tolong maskernya dibuka, karena sound system kami kurang jelas. Sudah mau tidak mau saya hanya pasrah terus terang. Sebetulnya saya lebih suka pakai masker, saudara, tapi mau tidak mau gitu. Tetapi ya mau tidak mau kita, menurut saya pun perlu belajar bersandar kepada Tuhan. Jadi menurut saya pelajaran yang pertama dalam situasi seperti ini, mari kita belajar mempercayakan diri kepada Tuhan dalam tiap hal apapun. Nah, seperti saya katakan tadi ya, mertua saya itu kondisinya kurang baik ya. Desember lalu saya ke Amerika toh, kejadian lagi masuk rumah sakit mendadak karena jatuh dan lain-lain. Kami panik, saya tidak bisa pulang langsung. Ya, saudara, kalau Surabaya, Jakarta bisa pulang langsung ya, tapi kalau Amerika atau Australia pasti tidak bisa pulang langsung sembarangan ya. Nah, saya tidak bisa pulang langsung, akhirnya bisa pulang. Nah, tapi sejak itu mengalami kemunduran karena kondisinya, bahkan kalau 10 bulan ini lumayan sering keluar masuk rumah sakit. Rekor itu 7 minggu. 4 minggu, 7 minggu, berapa ini. Nah, sekarang ini kita upayakan dirawat di rumah dengan 2 perawat. Nah, tetapi ketika dalam pandemi ini, walaupun dokter tidak suka kita ke rumah sakit, mau tidak mau harus membawa. Saya terus terang tiap-tiap saat penuh kekhawatiran, saudara. Karena khususnya istri saya yang harus ke rumah sakit berkali-kali dalam satu hari. Tapi dalam situasi itu pun kita belajar untuk trusting God. Tiap masuk harus tes COVID, PCR. Itu sudah khawatir. Kalau sampai positif berarti kami satu rumah ini, itu termasuk mama saya, semua harus ya dites. Gitu. Tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan kita belajar untuk itu. Nah, yang kedua, apa yang kita bisa belajar dalam situasi saat ini, kita diajar untuk simplicity, kesederhanaan. Nah, beberapa waktu yang lalu kan rame ya, Crazy Rich Asian, ya, wah semua rame. Itu bahkan tahun lalu seingat saya itu ya, saya hadir pernikahan itu bukan crazy rich ya, rich person itu ya. Itu souvenir ucapan terima kasihnya sudah tahu apa? Emas 1 gram. Nah, jadi tiap orang yang memberikan angpau itu diberikan kemudian ada souvenir yang diterima sebagai ucapan terima kasih. Kita tidak tahu, baru pulang dibuka kaget emas 1 gram. Lumayan loh, ya. Bisa mungkin angpau kita lebih kecil daripada ucapan terima kasihnya. Nah, tapi itu jadi tren sejak Crazy Rich itu. Nah, saya nonton film ini juga waktu perjalanan, saya lupa waktu berangkat atau pulang dari Amerika di pesawat lihat ini. Nah, ini semua rasanya sekarang mau Crazy Rich ya, mulai pamer banyak hal. Nah, melalui pandemi tidak bisa. Mau apa, saudara? Mau keluar dengan baju mewah, dengan tas Louis Vuitton atau Givenchy, saudara pakai, tidak bisa. Karena pulang nanti disemprot. Ya, semprot rusak. Ya,
Wah, saya seringkali goda. Saudara. Kalau mau nunjukkan tas itu asli atau palsu, nah saya tidak tahu di Australia, tapi di Surabaya ini sekarang musim hujan. Nah itu bisa dilihat waktu musim hujan. Kalau waktu musim hujan dijadikan penutup kepala, itu pasti palsu. Tapi kalau musim hujan ditutupi, itu asli. Itu kita bergurau itu. Tapi sekarang terlepas dari apapun, saya sekarang memperhatikan orang-orang simple. Karena tidak bisa apa-apa. Bahkan ada anjuran untuk tidak memakai perhiasan karena ini. Nah, sehingga justru situasi seperti ini kita kembali kepada simplicity. Simplicity itu apa menurut saya? Bahwa kita ini hanya belajar untuk memenuhi kebutuhan dasar dan utama kita. Belajar untuk memenuhi dan menikmati ya apa yang merupakan kebutuhan dasar dan utama dalam kehidupan ini. Dan menurut saya ini pengajaran Alkitabiah di mana kita mungkin sudah terlena di dalam pamer ya crazy rich bukan Asian saja, mungkin crazy rich Christians ya. Ada buku lama itu Rich Christian in Age of Hunger. Jadi ada buku yang ditulis itu ada orang Kristen yang kaya raya di tengah dunia yang kelaparan. Nah, kita kadang membudayakan ya kekayaan itu sebagai satu wujud berkat Tuhan. Tapi justru dalam sekarang ini kita diajar lagi untuk simplicity. Nah, menurut saya itu selaras dengan pengajaran kitab suci. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 dikatakan memang ibadah atau kesalehan kalau disertai rasa cukup atau contentment memberikan keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kemudian ayat 10 yang terkenal, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menurut saya pandemi ini mengajarkan kita untuk simplicity dan rasa puas, contentment. Nah, saya menemukan ya itu Dalai Lama mengungkapkan ya simplicity dan contentment ini berkaitan. Bahkan ini juga merupakan salah satu hal yang penting dalam kaitan dengan kebahagiaan manusia. Jadi bukan banyak yang kita miliki, bukan banyak yang kita bisa nikmati yang membuat kita bahagia, tetapi bagaimana simplicity dan contentment ini. Nah, kemudian kita bisa lihat ini ya, 30 tahun lalu saya menemukan buku Richard Foster ya. Kalau saudara bisa, menurut saya salah satu buku klasik yang harus kita baca sebagai orang Kristen ya. Dalam bahasa Inggris itu Celebration of Discipline ya. Celebration of Discipline. Richard Foster nulis 30 tahun yang lalu. Ya, dan saya mencoba menarik, dia sebetulnya memberikan 10 langkah mengenai simplicity, tetapi saya hanya ambil 5. 5 pun ini sangat baik. Bayangkan ini 30 tahun yang lalu, waktu belum orang pamer kekayaan seperti era sekarang ini. Ya, kalau dulu itu saya pakai pakaian itu merek itu disembunyikan di belakang. Tapi 5-6 tahun terakhir ini merek itu justru nampak di depan. Bahkan dulu ada satu tren mereknya sengaja kelihatan di depan. Karena merek itu menunjukkan gengsinya. Nah, tapi justru Richard Foster 30 tahun lalu sudah mengingatkan kita. Belilah barang-barang yang benar-benar berguna dan bukan sebagai tanda kebesaran atau gengsi. Kembangkan kebiasaan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya. Jangan mau dipengaruhi oleh iklan tentang barang yang lebih canggih. Wah, sekarang ini luar biasa ya. Nggak tahu apa handphone, smartphone yang saudara pakai ini yang bagaimana. Ya, silakan menjawab sendiri. Nah, belajarlah menikmati sesuatu tanpa harus memilikinya. Pikirkan masa-masa sebelum ya ini iklan memberi sekarang, membayar kemudian. Ya, sekarang semua kalau kita punya kartu kredit bisa dikatakan cicilan 0%, bisa 6 bulan, bisa 12 bulan. Kemarin saya baru servis mobil, ditanya, mau diatur cicilan enggak? Nah, saya katakan enggak, harus itu ya, karena untuk mendisiplin diri. Nah,
menemukan hal lain ya, simplify your life itu dikatakan ada 5 hal menurut saya baik untuk kita pikirkan. Learn to say no, ya, downsize, ya, downsizing banyak hal, ya. Terus kemudian slow down, put your phone away. Nah ini tidak tahu bagaimana ya, tapi plan your priorities. Ini menurut saya beberapa hal yang kita bisa menyederhanakan kehidupan kita supaya kita justru menikmati kepuasan di dalam simplicity itu. Kemudian hal ketiga yang saya ingin sharing, kita perlu belajar dalam kaitan dengan pandemi ini apa? Resilience. Ya. Resilience itu apa? Kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tekanan internal dan eksternal. Resilience ada yang menerjemahkan daya lentur, tahan banting, tangguh. Karena apa? Saya memang tidak terlibat dalam dunia bisnis ya, tetapi ya ada rekan-rekan bisnismen yang cerita kepada saya di mana saya bisa belajar, katakan pandemi ini luar biasa ya. Tahun lalu orang yang sangat berhasil, tetapi tahun ini bisa menjadi orang yang sangat terpuruk oleh karena gara-gara pandemi ini. Tahun lalu orang bisa punya rencana yang luar biasa untuk pengembangan karena prospeknya sangat positif. Tapi tahun ini jatuh begitu rupa. Ya. Saya tidak tahu, saudara, bagaimana ke depan ini. Tetapi memang situasi yang tidak gampang untuk setiap kita, ya, sehingga resilience ini perlu kita kembangkan di dalam diri kita. Nah, kalau kita lihat, saya teringat satu bagian firman Tuhan, saudara, di dalam Amsal itu, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, orang benar tidak dikatakan tidak pernah mengalami kejatuhan. Bahkan dalam Amsal dikatakan 7 kali. Sering mengalami kegagalan jatuh. Ya, dalam bahasa Amsal ya. Kita bukan cari kejatuhan, tetapi dalam hidup kita kadang kita bisa mengalami itu. Tapi di Amsal katakan orang benar itu akan bangun kembali, akan bangkit kembali. Atau dalam bahasa kita punya resilience. Nah, menurut saya ini bukan dilahirkan oleh positive thinking, bukan. Tapi karena iman kita yang didasarkan kitab suci apa? Saya teringat Mazmur 37, mengungkapkan apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sehingga kenapa kita perlu punya resilience, karena ya kita tahu bahwa hidup kita di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan menopang kita, tidak membiarkan kita tergeletak. Nah, surat resilience itu diperlukan dalam semua aspek ya. Yang kita suka olahraga itu kita tahu hal-hal yang tidak terduga, bahkan mau dekat finish pun bisa jatuh, ya, bisa yang di depan bisa jatuh mengalami kegagalan. Nah, di dalam kaitan memang kita tidak suka kegagalan, tetapi mau tidak mau itu kadang menjadi bagian kita. Nah, ini ada orang yang mengungkapkan resilience itu apa, dalam ini menyangkut juga kita flexibility into planning, ya, fleksibilitas dalam planning, kemudian withstand shock, waktu jatuh pun kita tetap berusaha tetap berdiri, terus adaptasi dengan perubahan, kita tetap tahu goal kita, mengejar itu tidak mudah digoyangkan oleh hal-hal lain, terus antisipasi risk, protect weak spot. Nah, ini katakan. Nah, dalam kehidupan kita mungkin ya kaitan ini kita sering mendengar finishing well. Ya, bahkan kemarin itu hari Kamis itu ada emeritasi dan pentabisan pendeta di gereja di Surabaya, temanya finishing well. Nah, saudara, menurut saya ada orang-orang yang Tuhan izinkan finishing well. Dalam hidupnya itu seolah-olah tidak nampak kegagalan yang berarti sehingga di akhir hidupnya dia bisa finishing well. Nah, saya mengenal konsep finishing well ini dari buku Bob Buffett ya. Itu yang 2 sebetulnya. Yang pertama itu Halftime, itu menurut saya buku yang sangat bagus. Yang kedua dia menulis Finishing Well, sehingga saya mengenal konsep ini, bukan dari konsep penulis yang lain. Nah, ketika saya memikirkan ini,
mungkin ada di antara kita yang nanti sampai akhir hidup kita orang bisa katakan finishing well. Tetapi mungkin ada di antara kita yang tidak bisa katakan finishing well karena kita mengalami kejatuhan di sana-sini. Tapi justru menurut saya, kita tetap bisa resilience karena ada konsep Alkitab yang penting, yaitu apa? Finishing faithfully. Nah, menurut saya ya, bisa berbeda pendapat, Musa itu tidak finishing well. Karena rencana Tuhan dia memimpin orang Israel masuk Kanaan. Tapi dia tidak bisa masuk Kanaan. Bahkan di seperberapa perjalanan itu, dia sudah dikatakan Tuhan tidak bisa masuk Kanaan. Hanya bisa lihat Kanaan. Nah, menurut saya dia tidak bisa dikategorikan sebagai finishing well. Tetapi saya beranggapan justru Musa ini seorang tokoh yang walaupun saya tidak bisa kategorikan sebagai finishing well, tapi finishing faithfully. Walaupun Tuhan sudah katakan engkau tidak bisa masuk Kanaan, tetapi dia setia memimpin bangsa ini sampai di penghujung akhir hidupnya. Menurut saya ini finishing faithfully. Saya tidak tahu dalam pengalaman hidup Bapak Ibu sekalian ya, apalagi yang hidup sebagai imigran, tentu banyak mengalami masalah yang tidak gampang ya. Ya saya mau coba membandingkan dalam konteks Amerika, banyak kegagalan, banyak hal yang mungkin pengalaman pahit dan lain-lain. Tapi terlepas dari apapun, saya katakan, mari kita dengan anugerah Tuhan kita punya resilience, dan pada akhirnya kalau kita bisa finishing well, puji Tuhan. Kalau tidak bisa finishing well, kita pun bisa finishing faithfully. Ini yang saya ingin sharingkan. Yang terakhir, saudara, kita perlu mengenal Tuhan lebih mendalam dalam situasi seperti ini. Nah, Denny ini dalam Spiritual of Happiness ini dia katakan, nah ini konsep yang saya kurang setuju ya. Dia katakan dia karena ya orang yang hidup dalam zaman ini, dia katakan penting bagi kita ini untuk memikirkan tentang Tuhan ini bagaimana, ya. Dia katakan yang lebih penting justru bayangan Tuhan seperti apa yang kita tumbuhkan dalam kesadaran kita. Dia katakan penting sekali untuk memikirkan Tuhan yang penuh cinta, apapun agama yang dianut. Karena dengan memikirkan Tuhan yang penuh cinta, itu rasa damai tercipta di pikiran. Jika ia atau kita membayangkan benevolent God, Allah yang penuh cinta ini, Tuhan yang penuh cinta, pemurah ini, akan membuat rileks syaraf kita. Nah, menurut saya tidak setuju. Karena apa? Karena kalau kita lihat, ya orang pasti pilih yang gambar mana. Kalau di rumah ini gambar yang mana? Gambar yang kiri atau yang kanan? Nah, di rumah kita tentu banyak gambar yang ini yang kita anggap seperti Tuhan Yesus ini. Padahal dua-dua ini pelukis ini menggambarkan tentang Allah. Nah, Allah yang bagaimana? Allah yang baik, yang penuh kasih, yang seringkali digambarkan seperti gambar yang di sebelah kiri ini. Atau Allah yang murka. Nah, biasanya Allah Perjanjian Lama dianggap Allah yang seperti itu. Nah, kita kalau suruh milih ya seringkali tidak mungkin gambar di rumah kita Allah yang seperti yang sebelah kanan itu. Seringkali naruh gambar yang seperti ini. Tapi kalau kita belajar di dalam kitab suci, saudara, misalkan saya sharing dari Ulangan 8, kita akan lihat bahwa Allah itu tidak seperti itu. Allah itu hadir dalam kekudusannya, dia maha kudus, tetapi juga maha kasih. Nah, menurut saya ini kontra kalau hanya memikirkan Allah yang baik, yang maha baik, dan yang akan memberikan ketenangan batin kita. Justru spiritualitas kekristenan yang didasarkan kitab suci itu memberikan keseimbangan, pemahaman Allah yang maha kudus dan Allah yang maha kasih. Kita pegang kedua-duanya. Nah, misalkan dalam Ulangan 8 ayat 2, kita tahu bahwa Ulangan 8 itu bisa mengenai apa? Orang Israel yang dihukum Tuhan di perjalanan gurun ya, padang gurun ya. Nah, ayat 2 saya bacakan ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau supaya mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak.
Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini, maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Kalau saya merenungkan ulangan 2 ini, ulangan 8 ini luar biasa, saudara. Jelas orang Israel di padang gurun seharusnya merupakan penghukuman atas mereka. Tapi dalam ayat-ayat ini, saudara, Allah yang Maha Kasih itu tidak sekedar menghukum, tetapi dia mendidik. Dia ingin supaya umat lebih maju. Bahkan dia memelihara dengan luar biasanya. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah yang kita percayai bukan hanya Allah yang Maha Kudus yang menghukum saja, tetapi Allah yang Maha Kasih. Tetapi kita juga tidak bisa hanya memegang bahwa Allah itu Maha Kasih, Maha Baik, sehingga kita bisa hanya memikirkan hal yang itu, sehingga membuat kita tenang, seolah-olah Allah itu kita cocokkan dengan kebutuhan kita. Tidak. Allah itu di luar, ya jauh lebih besar, jauh dari apapun tidak bisa kita atur. Justru menurut saya konsep yang perlu kita kembangkan mengenal Tuhan semakin dalam, knowing God deeper dalam situasi seperti ini. Pikirkan Allah, Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Kudus, itu tetap kita pegang. Nah, saya tidak mau katakan bahwa COVID ini hukuman, ya. Saya tidak berani katakan. Saya tidak tahu karena saya tidak mendengar suara Tuhan langsung. Tetapi yang saya amati bahwa melalui COVID ini Tuhan memperlambat laju perkembangan hidup manusia. Ya. Semua planning yang dibuat tahun lalu sekarang ini lambat, bahkan tidak bisa dilakukan. Tuhan memporak-porandakan rencana yang kita susun. Ya. Saya tetap meyakini bahwa Tuhan ingin mengajar kita sesuatu. Ya, saya memperhatikan ya TV dan lain-lain, ya ada ungkapan misalkan kafe yang tahun lalu itu begitu booming karena COVID mereka harus tutup. Ya, ini bukan brand internasional kafe lokal itu ya. Itu booming, orang antri sampai untuk itu, tapi sekarang tutup. Tidak pernah berpikir. Nah, saya tidak tahu apa rencana saudara. Saya dalam hidup saya sederhana ya, saya cuma punya rencana ya prioritas dalam hidup selain pelayanan dan lain-lain. Saya hanya punya rencana karena istri saya tidak bisa mengunjungi anak tahun lalu dengan anugerah Tuhan karena kesalahan karena dia pikir visa Amerikanya itu habis, dia mau pakai sebelum habis, ternyata masih ada 1 tahun. Sebetulnya kalau 1 tahun berarti summer ini ya berarti Juni Juli ini baru dia pergi. Tapi karena salah melihat dia pergi tahun lalu. Agak memaksa pergi tahun lalu, kondisi mertua saya bisa temani, bisa jaga, oke, dia pergi. Nah, kalau tidak, saya punya komitmen untuk setahun 2 kali untuk mengunjungi anak, selain anak datang ke Indonesia supaya kita punya waktu bersama-sama. Tapi dengan COVID ini tidak bisa, semua tidak bisa. Saya tidak bisa pergi, sana tidak bisa datang. Nah, ini rencana yang kecil. Saudara mungkin dalam hidup Bapak mungkin ada rencana usaha, macam-macam yang lebih ini. Kita seolah diperlambat. Kita diporak-porandakan oleh Tuhan dengan pandemi ini. Tapi saya tetap punya keyakinan bahwa Tuhan ingin mengajar kita sesuatu yang saya tidak tahu. Nah, ini apa yang perlu kita lakukan ya ini. Kita mengevaluasi diri kita. Nah, semangat reformasi apa? Ecclesia Semper Reformanda. Gereja harus selalu mereformasi, ya, terreformasi, termasuk diri kita juga, spiritualitas kita yang selalu diperbaharui. Nah, kita tidak tahu bagaimana ya dalam semangat ini mari kita mereformasi dalam pengertian apa yang Tuhan ingin ajarkan kita. Ini karena terlepas dari pengalaman tidak enak ini, banyak orang berkata ini pengalaman khusus 100 tahun mungkin baru sekali. Nah, kalau kita diizinkan hidup dalam ini berarti kita satu sisi memang tidak enak, tapi satu sisi kita mendapatkan hak istimewa untuk
hidup dalam era ini. Nah, mudah-mudahan melalui Hari Reformasi hari ini, kita semua apa? Seperti definisi awal spiritualitas kita mau mencoba apa? Menemukan identitas kita ini berdasarkan kitab suci. Misi diri kita apa? Nah, kalau kita sudah menemukan, apakah kita perlu melakukan pembaharuan identitas kita, pembaharuan misi diri kita ini. Dalam situasi seperti ini, saya yakin ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti membisikkan hal-hal yang khusus untuk diri kita yang kita bisa lakukan sebagai orang percaya di dalam masa pandemi ini. Ini Pak Joni yang bisa saya sharing sedikit, ya mungkin ada tanggapan, ada respon tambahan, ya terima kasih. Terima kasih Pak Sia. Kita langsung saja gunakan waktu dengan baik, masih cukup banyak. Saudara, kita akan tanya jawab. Nanti bisa dibantu Sabian juga yang mau mencatatkan, silakan. Atau langsung raise hand, angkat tangan, bisa langsung mengajukan pertanyaannya atau tanggapannya. Silakan Bapak Ibu, kita cepat saja. Silakan. Ada? Silakan. Pak Ari, iya. Ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Pak Sia ada di tengah kita. Tunggu sebentar nih. Ya, enggak apa-apa. Ya. Silakan Bapak Ibu. Sabian ada pertanyaan yang masuk? Belum. Pak Pres kah mau tanya? Ya Pak Pras. Oh silakan. Iya. Monggo. Iya, selamat malam Pak Sia. Malam-malam Pak Pras. Ya. Terima kasih paparannya Pak Sia. Saya hanya ingin bertanya aja. Tadi disampaikan bahwa banyak orang dan juga dari buku yang tadi Pak Sia udah sharing, dengan adanya COVID ini membawa orang untuk menuju pada simplicity, kemudian membuat kita untuk berusaha untuk menjadi bisa bertahan dengan daya tahan, kelenturan, dan sebagainya. Dan saya melihat banyak orang sekarang ini memiliki respons yang kira-kira sama Pak dengan adanya COVID seperti yang dialami ini. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Pak Sia adalah kira-kira kalau dilihat dari sisi pandang kita sebagai umat Tuhan, apa yang membedakan kita sebagai orang Kristen dengan orang-orang di luar sana dalam menyikapi COVID ini? Karena ada banyak orang yang di luar Kristen pun bisa menyikapi COVID ini dengan sangat bijaksana dan bisa bertahan, bahkan melewatinya dengan baik. Di sisi lain, ada juga banyak orang Kristen yang putus asa dengan adanya COVID ini. Nah, kira-kira untuk melihat ini apa yang kita bisa coba pelajari dan membuat kita menjadi makin yakin melangkah ke depan sebagai orang Kristen dengan iman kita pada Tuhan Yesus untuk menyikapi COVID ini, Pak, yang membedakan kita dengan orang lain. Terima kasih, Pak Sia. Oke. Ya. Langsung ya Pak Sabian ya? Iya. Oke. Ya, langsung. Ya, Pak Pras, saya mencoba menjawab ya. Itu memang ada hal-hal yang sama, karena itu dalam pengertian keagamaan secara umum, spiritualitas secara umum, dalam konsep teologi kita mengenal general revelation, ya, sama. Itu orang kalau menghadapi bencana, dia mau menyederhanakan hidupnya, dia punya daya lentur, sama. Nah, tetapi menurut saya itu yang harus dikatakan sumbernya bagaimana. Apakah sumber itu, kesederhanaan itu timbul karena terpaksa, karena situasi memaksa kita, atau justru situasi ini memang memaksa kita, kemudian harus menjadi lifestyle kita ke depan, terlepas dari lepas COVID atau enggak, itu menjadi lifestyle kita. Nah, itu saya sungguh rindu supaya apa yang Tuhan izinkan kita memaksa kita seperti ini mudah-mudahan menjadi lifestyle kita.
Nah, saudara, terus terang saya mensimplify hidup saya itu 10 tahun. Ya, untuk itu. Nah, dulu kalau pendeta itu kebanggaannya apa? Punya buku banyak, ya. Paling enggak untuk nakuti majelis. Ya. Wah, paling enggak standar itu punya kitel itu yang 10 jilid tebel-tebel yang ungu biru itu. Paling enggak kalau punya itu sudah majelis takut. Itu padahal mungkin enggak pernah dibuka. Padahal buku itu sudah dikritik habis-habisan oleh ahli bahwa sudah itu. Nah, tapi punya itu wah bangga itu. Punya sekian ribu, bahkan ada hamba Tuhan cerita buku saya 10.000. Sekarang menjadi pertanyaan, saudara. 10.000 itu yang di pojok sana itu sudah tidak dibaca berapa tahun? Mungkin 10 tahun aja mungkin tidak pernah diangkat. Gitu. Apa yang kita banggakan? Gitu loh. Nah, saya sendiri sudah berapa tahun ini dengan berat hati, saudara, karena itu merupakan cinta saya utama, itu buku, ya, memberikan untuk siapa? Seminari. Seminari kalau yang kecil-kecil ini. Nah, yang terakhir, sebelum ya dalam pandemi ini tidak sengaja sebetulnya saya memang bersihkan buku saya di rumah. Ini mungkin sekarang buku saya di rumah Surabaya ini tidak sampai 50. Ya 50 itu karena ada satu yang tidak bisa di sebagian yang tidak bisa. Mungkin 100 lah anggap aja. Yang lain sudah kasih apalagi sekarang ada e-book. Ada e-book toh semua. Nah, sekarang apa yang kita mau banggakan? Kalau sekolah butuh itu. Nah, kita ini. Nah, saya sungguh rindu gini. Jadi memang kalau dilihat penampakan luar tidak ada perbedaan. Bisa saja. Semua orang agama dia akan yang menghayati sungguh-sungguh akan simplify hidupnya, akan punya resilience hidupnya. Tapi saya sungguh rindu kita didasarkan atas apa? Kita diajarkan sebetulnya prinsip Alkitab itu prinsip teologia cukup. Ya, manah itu diberikan 6 hari, hari ke Sabat itu boleh double, hari ke-6 boleh ambil double. Nah, prinsipnya cukup. Doa Bapa kami, berikanlah makanan kami apa? Yang secukupnya. Jadi sebetulnya simplicity itu seharusnya menjadi ini. Nah, cuma gereja kadang ini ya, apalagi kalau gereja yang berhasil, hamba Tuhan yang berhasil itu harus ini ya. Hamba Tuhan kalau naik bisnis kelas itu agak lain ya. Itu daripada ekonomi. Nah, pernah ada kejadian ya, itu anggota kami yang kaya raya sering kali naik bisnis kelas, dia mencoba mensimplify hidupnya naik kelas ekonomi, pendeta sekota itu naik bisnis kelas jadi kualik gitu. Nah, itu kejadian cerita kepada saya seperti itu. Nah, itu realita. Nah, menurut saya harus lahir dari dalam. Nah, itu yang secara umum pasti tidak ada perbedaan. Nah, yang kedua yang saya mau tekankan, yang ini memang unsur subjektif ya. Tiap kita harus bertanya kepada Tuhan, misi apa yang Tuhan ingin saya lakukan dalam era pandemi ini. Nah, ini tidak ada jawabannya. Pak Pras harus bertanya kepada Tuhan. Ya, Pak Sabian harus bertanya kepada Tuhan. Siapapun, saya mau katakan juga Pak Joni. Karena dalam gembala, dalam era pandemi ini, waduh, saya tidak bisa bayangkan, saudara saya ditanya, apa yang paling baik? Nggak tahu. Tolong gumuli pribadi. Nah, justru dalam masa ini, menurut saya, ini yang akan membedakan kita dengan yang lain. Saya ada hal-hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya dalam masa ini. Ya, dalam masa ini yang saya mau lakukan. Saya mau lakukan. Nah, kalau penampakan luar mungkin tidak ada beda. Tetapi kedekatan kita melalui knowing God deeper, trusting God more. Nah, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Nah, itu nanti yang dalam proses berikutnya akan membedakan kita dengan orang yang lain. Yang menurut saya, lifestyle kita tidak boleh, maksudnya kembali lagi ke old normal. Ini kita terkenal dengan new normal sekarang ini ya. Nah, jangan sampai kita lifestyle kita ini nanti kembali lagi. Ya, gereja jor-joran mengenai ini dan itu sudah enggak. Kita ke depan ini Tuhan ingin ajarkan. Ini yang bisa saya bagikan Pak Pras. Mungkin Pak Pras mau nambahkan, mau apa sharing, enggak apa-apa. Kita memperkaya satu dengan yang lain. Silakan Pak Pras kalau mau itu. Mau masih bertanya ingin lagi mengelaborasi atau mau nambahkan aspek pengalaman pribadi Pak Pras, saya pun senang. Juga rekan-rekan
segereja pasti senang untuk bisa mendengar itu. Silakan. Silakan Pak Sebian atau Pak Pras, Pak Joni, silakan. Iya. Pak Pras, Pak Pras mau menambahkan? Atau oke? udah oke? Di-unmute, Pak. Ya, terima kasih Pak Sia. Memang tadi disampaikan kadang tidak kelihatan bedanya gitu ya. Di beberapa PA yang kita lakukan beberapa kali ini juga kita mencoba untuk kembali kepada apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita, juga kehidupan bergereja, kembali kepada sentral penyaliban Kristus yang sudah kita terima dalam penyelamatan Kristus itu yang sudah kita terima. Nah, itu yang saya mungkin sharing sedikit juga, Pak, motivasi yang kita lakukan di dalam menyikapi apapun, termasuk simplicity tadi. Saya melihatnya mungkin sama, tapi yang membedakan adalah tadi Pak Pasya juga sudah menyampaikan apa yang mendasari itu. Yang mendasari kita adalah sharing sedikit adalah ya karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, tubuh kita ini adalah tubuh yang dimiliki oleh Tuhan, dan kita melewati apa yang ada di depan kita termasuk pandemi ini. Iya, kita terima kasih tadi sharingnya untuk simplicity, untuk meningkatkan daya tahan, itu semuanya dengan motivasi bahwa kita adalah tubuh umat yang sudah ditebus oleh Kristus. Terima kasih Pak Sia. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih. Ini ada yang angkat tangan, Sabian nih, satu. Oh iya. AS siapa nih? AS. Silakan langsung aja di-unmute nih. Atau salah mungkin kepencet. Kepencet. Mungkin. Di chat ada yang tanya itu Pak Sabian. Di chat ada yang tanya. Oh, ini Pak. Ya. Oh. Saya unmute. Belum di-unmute, Om. Silakan unmute, Om. Is that alright? Is that clear? Oh iya, Pak Indro. Iya, Pak Indro. Selamat malam Pak Joni. Iya, silakan Pak Indro. Malam Pak Sia. Malam Pak Indro. Pesan-pesannya pada malam hari ini ya sangat encouragement ya buat kita semua. Terima kasih. Pak Sia, sebentar satu pertanyaan dari saya. Tadi Pak Sia bilang bahwa tentang finishing well. Ya. Finishing well, tadi Pak Sia bilang bahwa salah satu contohnya adalah Moses. Moses itu is not finishing well karena dia nggak mencapai tujuan untuk masuk tanah perjanjian. Pertanyaan saya adalah gini, how do you measure finishing well? Do you measure finishing well by faithfully following the Lord, or do you measure finishing well by finishing what has been planned for you by the Lord, or what you have planned for what you yourself have planned? How do you measure that? Because finishing well, Moses, for example, I think kita ada perbedaan mungkin ya, karena Pak Sia bilang juga pasti ada perbedaan pendapat. Tapi menurut saya Moses finishing well, seperti murid-murid Tuhan Yesus semua, ya finishing well. Ya, jadi how do you measure finishing well? Do you measure finishing well by faithfully following the Lord? Or do you measure finishing well, but by finishing what has been planned for you, or what you have planned in your life? Thank you. Oke. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Pak Andrew ya, betul ya nama ya, Pak Andrew. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Kalau Pak Andrew menafsirkan finishing well itu faithfully following God, itu saya setuju. Tapi well ini kan otomatis kalau kita lihat ya buku-buku tentang well itu seringkali kan dalam pengertian ya seolah-olah tidak ada cerita mengenai kejatuhan di dalam hidupnya. Ya, kalau misalkan seorang bisnismen, dia sampai akhir hidupnya karirnya di puncak,
ya. Apa perusahaan yang dia bangun itu bagus. Orang mungkin pendeta akan berkhotbah seorang yang finishing well, bisa meregenerasi leader dan lain-lain. Nah, tapi kalau waktu itu bisnisnya terpuruk dan lain-lain, lagi struggling, mungkin agak sulit orang secara umum berkata ini orang ini finishing well. Nah, sehingga saya mau katakan saya lebih cenderung sebetulnya lebih suka mempopulerkan istilah finishing faithfully daripada well. Kalau well itu cenderung ukuran standar manusia, keberhasilan, pencapaian dan lain-lain itu. Nah, saya memang aku ini orang kadang enggak terlalu suka ikut tren gitu loh, ya. Tren finishing well, semua cerita finishing well. Tren megatrend, semua cerita megatrend. Tren semua posmo, cerita posmo. Nah, kita harus mengkritisi. Kalau Pak Andrew katakan finishing well itu identik dengan following faithfully God. I agree totally. Ya, tapi kalau well dalam pengertian umumnya kita tafsirkan dalam standar manusia, pencapaian, anaknya lulusan mana semua, keluarganya, wah kalau foto itu wah sempurna dan lain-lain, itu finishing well, orang itu finishing well. Menurut saya tidak, ya. Jadi saya setuju Pak Andrew dalam konsep itu, ya. Kalau itu setia mengikut Tuhan, faithfully well, oke. Ya, terima kasih Pak Andrew. Terima kasih Pak Sia. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih. Ya. Jelas. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, Pak Andrew, thank you. Boleh Lanjut. saya jawab pertanyaan yang di chat ya, karena itu dari Pak Markus ya. Boleh Pak Joni ya, saya bacakan langsung. ya. Apakah hukuman melalui COVID ini terjadi pada semua orang, baik orang percaya atau tidak percaya? Apa maksud Tuhan untuk kita orang percaya? Ya. Nah, saya belum berani katakan Pak Markus bahwa COVID ini hukuman. Aku tidak berani katakan. Ya, mungkin manusia melakukan dosa, kesalahan itu bisa, tapi saya tidak berani katakan. Banyak orang tidak berani katakan. Tidak berani katakan dalam semua agama manapun saya lihat tidak ada yang berani katakan itu. Nah, tetapi kita lihat ya apakah ini faktor kesalahan manusia, ada teori konspirasi dan lain-lain, saya tidak mau peduli. Nah, tetapi pengalaman-pengalaman yang tidak enak ini diizinkan oleh Tuhan dapat dialami oleh orang percaya maupun tidak percaya. Itu ya. Misalkan hal yang sederhana gempa bumi atau kebanjiran atau di Australia terkenal ya kebakaran hutan. Nah, apakah kebakaran hutan itu menyebabkan rumah orang Kristen itu tidak terbakar, yang lain terbakar semua, terus tidak terbakar sehingga memberikan satu kesaksian yang luar biasa? Nah, misalkan kalau ada gempa bumi atau apa tsunami dan lain-lain, kalau ada rumah ibadah yang masih kokoh itu jadi kesaksian luar biasa. Itu apakah seperti itu? Saya tidak katakan ya seperti itu. Apakah yang tidak kena berarti lebih saleh, yang kena berarti lagi diproses oleh Tuhan? Saya tidak berani katakan itu sebagai hukuman. Tetapi yang saya tahu, baik kita yang kena ataupun tidak kena, itu dalam situasi seperti ini harus menggumuli apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Harus menggumuli. Harus menggumuli itu. Yang kena, ya seperti Pak Joni mungkin ya mengalami itu dalam pergumulan dan lain-lain. Yang tidak kena pun, saya pun yang puji Tuhan sampai saat ini harus menggumuli. Karena ini situasi khusus yang Tuhan izinkan untuk mempengaruhi seluruh kehidupan kita, terlepas kita kena COVID atau tidak. Nah, dalam situasi yang khusus ini, saya yakin Tuhan punya rencana. Nah, pertanyaan apa rencana Tuhan itu very subjektif, ya. Jadi tiap orang harus menggumuli secara pribadi. Tuhan, aku ingin lakukan apa? Nah, ini kesaksian ya. Ada seorang dari ya kaya raya lah, dapat dikatakan pendukung pekerjaan Tuhan dan lain-lain. Dalam situasi pandemi ini bisnisnya kena, ya, kena. Tapi justru dalam situasi seperti ini, ketika mereka saat teduh, apalagi sekarang banyak khotbah-khotbah yang disiarkan, dia mendengar,
Dia berkata kepada saya, menelpon saya, justru Tuhan ingatkan saya untuk berbagi. Untuk berbagi. Apa yang dilakukan pasangan ya bapak dan ibu ini? Dia mengambil dana cadangan keluarganya, bukan keluarga besar ya, dana cadangan keluarga, untuk dia persembahkan pekerjaan Tuhan. Karena dia merasa dukungan terhadap pekerjaan Tuhan menurun. Dukungan untuk misionari menurun, dukungan untuk STT menurun, dukungan untuk gereja menurun, dan lain-lain. Saya tidak tahu keuangan ya IPC saudara ya, saya tidak tahu, tapi itu realita, semua menurun. Nah, keluarga ini justru dalam situasi seperti ini, itu diingatkan Tuhan berbagi. Jadi dia mengeluarkan dana cadangan yang cukup besar, dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, yang menarik lagi, karena ini kan keluarga The Have ya walaupun bagaimanapun susah-susah masih ada keluar lah, uang pasti ada lah tiap-tiap bulan lah. Ibu ini katakan, aku sekarang bingung, nggak tahu. Biasanya kan keluar makan di mana fine dining dan lain-lain, tour dan mana-mana. Sekarang nggak bisa kemana-mana. Nah, uang kan ada. Apa yang dilakukan? Dia merasa digerakkan oleh Tuhan. Gereja ada rekaman untuk pelayanan online dan apa? Berapa orang? 15 orang. Dia kirim makanan tiap minggu, tidak mengeluarkan dana gereja. Dia tahu ada rekan hamba Tuhan yang sakit. Dia dengar dari siapa? Dia dukung. Dia dengan uang yang biasanya dia spend untuk leisure. Itu tapi sekarang nggak bisa. Justru dia diingatkan dalam era ini untuk berbagi. Ini very subjektif ya. Jadi saya nggak bisa katakan 1, 2, 3, 4. Tapi dalam situasi seperti ini, saya sungguh rindu, apalagi dalam semangat reformasi, mari kita menenangkan diri kita. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan ingin aku lakukan? Ya, misi apa yang Tuhan ingin aku lakukan di dalam era pandemi ini? Baik untuk gerejaku, untuk society, ataupun untuk apa yang Tuhan gerakkan itu. Jadi Pak Markus, saya tidak mau katakan ini hukuman, saya tidak berani, tapi terlepas dari apapun, ini akan dialami oleh Kristen dan non-Kristen. Dan terlepas dari apapun itu, kita menenangkan diri untuk bertanya kepada Tuhan. Ini, Pak Joni, Pak Sabian, Pak Markus, mungkin kalau mau tambahkan, silakan. Ya, Pak Markus, cukup? Kita lanjut ya. Sabian, ada yang masuk pertanyaan? Belum ada. Belum. Silakan, waktu masih ada 15 menit lagi. Silakan. Pak Rustian akan tanya. Bisa catat saja. Atau buka resen. Kalau ada yang mau sharing, mau apa, silakan Pak Joni. Kalau ada yang mau sharing dalam situasi ini, ada hal khusus yang Tuhan bicara, tidak apa-apa, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang mungkin berkenan dengan tema kita yang akan sharing, silakan. Ada? Halo? Sekarang kita buka semuanya, mau difoto, setelah itu masih boleh tanya. Ya, yuk ambil sambil nunggu foto. Sabian tolong difoto. Mari buka videonya supaya kita bisa foto bersama. Mari, silakan. Bapak Ibu, mari dibuka, kita akan foto bersama. Ya, silakan. Ya. Alright. Ya.
Mari silakan. Sepotong-sepotong ya, ada. Sepotong. Tunggu dulu supaya buka dulu, ini belum pada buka nih. Yep. Ya, silakan Bapak Ibu dibuka. Tahan senyumnya 1 menit. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip, mantap. Iya. Iya. Silakan nyambung lagi. Pak Ari, mari Pak Ari. Mau beri tanggapan atau tanya jawab, kita lakukan tinggal berapa menit lagi. Ayo Bapak Ibu. Silakan. Pak Kai, selamat malam Pak Kai. Ya, di-unmute Pak Kai. Ini Pak Kai Selomulyo. Silakan di-unmute, tak bisa Sabian dibantu. Pak Kai. Ya, Pak Kai, silakan Pak Kai. Ya, sharing atau tanggapan. Terima kasih Pak Joni, Pak Sia. Saya hanya ingin menanyakan, bukan menanyakan, hanya apa yang saya pikir. Kita kan meyakini bahwa Tuhan adalah yang mempunyai semua rencana. Rancangan-rancangan semua dalam hidup adalah di tangan Tuhan. Demikian juga dengan adanya pandemi ini. Janganlah kita merasa sebagai, tadi banyak kali orang kalau ditanya ada pandemi, kemudian merasa menjadi korban atau menjadi suatu yang terkena. Terkena atau tidak terkena, yang saya lihat Tuhan punya rencana. Tentunya akhirnya akan jadi baik juga. Dan keadaan dunia sekarang ini kalau kita lihat, barangkali ada maksud Tuhan di sini. Belum pernah di dunia ini satu saat, dulu ada orang yang disebut climate change. Nggak ada yang bisa melakukan itu. Sekarang tanpa disuruh, sekarang climate change. Di Jakarta yang dulu tidak pernah langit biru, bisa ada langit biru. Di mana-mana semua ya kota-kota itu sepi. Yang dulunya susah diatur. Kemudian memang ada korban. Tapi mungkin memang ada korban demikian, kita harus kembali bertanya, pada saat ada pandemi ini, kepada siapa kita berpaling? Sama halnya seperti Bani Israel dan kerajaan Yehuda pada waktu diserang Nebukadnezar, mereka datang pada Yeremia, disuruh datang ikut Tuhan, mereka pergi ke gunung-gunung kepada berhala-berhala mereka sampai ditegur keras sekali, kenapa kamu pergi kepada patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Padahal Tuhan sudah memberi jalan supaya berkumpul, jangan ikutnya. Mereka bilang enggak, kita mau ke Mesir. Jadi barangkali kita harus lihat kembali ke dalam diri kita ini, apa sebenarnya maksud Tuhan? Yang terbaik dalam hal ini adalah ya kita ikuti apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Kita menurut saja. Karena kita tahu Tuhan pasti punya rencana dan tidak ada rencana yang buruk buat umat manusia. Mungkin ada suatu pembersihan dulu sehingga hidup kita malah akan menjadi lebih baik. Memang orang bilang, wah sekarang nanti ada new normal. Saya katakan bukan new normal, dinormalisir. Dunia ini yang sudah rusak begini, gitu. Kita lihat banyak contohnya aja. Amerika Serikat, dulu semua orang melihat Amerika Serikat. Amerika Serikat semuanya dengan segala kekayaan American Dream. Missionary datang dari Amerika kemana-mana, ke China. Di China nggak bisa ke Indonesia, lantas kemana-mana, menyebarkan Injil, mengabarkan Injil. Tapi sekarang yang kita lihat Amerika, kenapa? Karena pada waktu terjadi 9/11 itu, orang bertanya, kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Dan dijawab, ya Tuhan membiarkan ini terjadi karena kalian sudah menyingkirkan Tuhan dari kehidupan kalian. Ada ayat Alkitab yang di depan pintu Kongres dihapuskan. Sekolah-sekolah tidak boleh berdoa karena katanya itu hak asasi. Ada yang tidak mau berdoa, tidak boleh berdoa. Tidak boleh melakukan ini itu. Ada pertandingan biasanya mereka mulai dengan doa, tidak boleh. Jadi kita melihat bahwa hal-hal ini tanpa kita sadari, seperti yang di dalam Alkitab dikatakan, seperti bangsa Israel yang melenceng, yang sudah melenceng, dan Tuhan sudah disisihkan. Barangkali menjadi ingatan. Tapi kemudian saya lihat, ini adalah juga
kalau dikatakanlah bagaimana dengan umat Tuhan, ini adalah suatu kesempatan, tugas kita sebagai pembawa berita damai, berita keselamatan, dan Tuhan memberikan perlengkapannya dengan live streaming, dengan Zoom seperti sekarang ini, segala satu yang online, sehingga firman Tuhan yang dulunya hanya terkungkung di 4 tembok rumah ibadah, sekarang bisa keluar. Dan banyak orang yang mau mendengar tapi tidak bisa mendengar atau tidak boleh mendengar, tidak ada yang bisa membatasi itu. Firman Tuhan sekarang tersebar di mana-mana. Bayangkan, tahun lalu kita nggak bisa membayangkan itu. Bahkan gereja yang dibakar, gereja mau dibangun di demo. Tapi sekarang siapa saja bisa mendengar firman Tuhan. Adalah tugas kita menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan berita keselamatan, rancangan Tuhan, bahwa di tengah-tengah pandemi dan segala kesulitan ekonomi ini, Tuhan bisa berbicara kepada semua orang. Saya hanya ingin cerita satu contoh aja. Tahun 95, saya waktu itu ada di Sydney, naik taksi, dan sopir taksinya itu orang Polandia. Satu hal yang paling istimewa, di dashboardnya itu ada Alkitab. Jadi saya tanya dia, loh, oh, you ada Alkitab situ? Oh yes, I am from the Church of Redeemer. This Sunday my daughter will be baptized. Dia bilang, oh very good, nice to hear that. Terus dia bilang, you know, because we are waiting for the second coming of Christ. Saya tanya balik, okay, if Jesus Christ come, where will he come? Where will be the place that he will come? Jerusalem or Sydney or New York? Dia nggak bisa jawab. Dia bilang, ya, pokoknya dia datang. Nah, saya bilang, karena kalau dia datang di Yerusalem jam 12 siang, di Sydney sudah jam 9 malam, orang mungkin udah tidur. Di Amerika orang belum bangun. Nah, saya katakan itu sebabnya kalau kamu baca di Alkitab, bahwa kedatangan Tuhan itu ada yang sedang bekerja di ladang, ada yang sedang tidur, ada yang sedang beristirahat. Berarti waktunya macam-macam. Tanpa kita sadari Tuhan sudah merancangkan semuanya itu, bahwa dalam dunia ini Tuhan akan datang satu tempat dan waktunya lain-lain. Dan bagaimana orang bisa mendengar pada satu saat? Karena dikatakan pada saat itu tidak ada lagi orang yang bisa berbuat sesuatu. Saat itu juga selesai. Nah, jadi tidak ada jeda sedetik pun perbedaan antara orang sudah datang, Tuhan Yesus datang, dan terus orang lain baru belakangan dengar. Saat itu juga, bagaimana caranya? Dan saya katakan, itu nantinya, pada itu belum ada, seperti sekarang, ada telepon Android dan sebagainya, di mana-mana orang bisa. Orang membuat satelit yang supaya semua dunia bisa dikawal. Nah, saya hanya sekedar mengatakan itu karena saya melihat kok ini semua jadi. Yang di tahun lalu kita nggak pernah bilang, kok sekarang bisa terjadi. Semua orang bisa. Sekarang Pak Syah ini di Surabaya, kita di sini, dan di Amerika dan sebagainya bisa dengar. Besok saya ada webinar yang bawakan dari Dallas. Jadi kita lihat tidak ada batas ruang semua. Tuhan membuat itu semua sehingga banyak orang yang. Jadi keyakinan saya atau tanggapan saya, Tuhan punya rencana dan ini semua satu persatu sudah ditata dengan baik. Jadi jangan kita melihat pandemi ini sebagai suatu hukuman atau celaan bagi kita, baik Kristen atau enggak Kristen, tapi adalah Tuhan ingin menyadarkan dunia, berbaliklah. Saatnya sudah tiba untuk kita membereskan diri kita. Begitu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Syah. Iya. Terima kasih Pak Kai untuk sharingnya. Yang mengingatkan saya sebetulnya ada ungkapan yang juga menjadi ungkapan reform ya, yaitu coram Deo ya, di hadapan Allah. Itu. Jadi tadi Pak Kai ingatkan kita dalam situasi seperti ini kita perlu ya melihat diri kita dan Tuhan. Nah, sebetulnya banyak pengajaran reform yang perlu kita ingat ya, ungkapan-ungkapan dalam ini termasuk salah satunya menurut saya yang Pak Kai ungkapkan yang bisa dirangkum dalam satu ungkapan coram Deo. Nah, saya sungguh ingin mengajak supaya kita tidak sekedar rutin
merayakan reformasi 31 Oktober dan tetangga kita merayakan Halloween. Tidak tahu di Australia ya itu Halloween dan lain-lain, tetapi justru dalam situasi seperti ini kita berdiri di hadapan Tuhan, Coram Deo. Terima kasih Pak Kai untuk sharingnya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Kai. Ya. Ya. Sangat baik sekali, saudara sekalian. Waktunya sudah di ujung. Kita bersyukur bersama-sama boleh melewati 2 malam dengan webinar ini, dan sebentar saya minta Pak Jeffrey mungkin mewakili kita sekalian menyampaikan beberapa patah kata. Silakan Pak Jeffrey Cendana. Terima kasih Pak Joni. Yes. Saya atas nama majelis dan seluruh jemaat IPC Renwick, juga seluruh peserta ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Siakoksin yang telah melayani di dalam webinar Spiritualitas Kristen di masa pandemi pada malam hari ini. Sungguh suatu anugerah Tuhan kalau Tuhan telah mengirim Pak Sia menyampaikan firman, menyampaikan renungan ini. Semoga kiranya apa yang kita pelajari, apa yang telah kita renungi bersama, boleh membantu kita lebih mengenal pada Tuhan dan juga sebagai refleksi dalam kehidupan kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Sia yang telah memberikan pelayanan kasih ini secara cuma-cuma. Terima kasih untuk waktu, pikiran, dan tenaga yang telah diberikan. Semoga kita bisa bertemu pada suatu hari, bukan melalui webinar, tapi mungkin Pak Sia berada di tengah-tengah kita di Sydney, barangkali. Terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati pelayanan Pak Sia. Iya. Terima kasih Pak Jeffrey Cendana, terima kasih rekan-rekan IPC Renwick, khususnya Pendeta Joni dan Pak Safian. Ya, terima kasih. Iya, ya makasih Pak Siakoksin. Ya, kita bersyukur bisa bersama pada malam ini. Di Surabaya masih sore, kita beda 4 jam, dan untuk jemaat peserta, sebentar kita berpisah. Besok jangan lupa ibadah berlangsung seperti biasa jam 9 dalam bahasa Indonesia, disampaikan secara online, live streaming yang ada, dan juga untuk pada jam 10.30 dalam bahasa Inggris kita doakan juga. Saudara, nanti tanggal 14 November akan diumumkan berikutnya, kita akan merayakan syukuran bersama Komisi Lansia dan Komisi Wanita. Tahun ini tidak bisa kumpul di gereja secara ragawi, akan diadakan webinar kembali dengan pembicara Pendeta Beni Solihin. Kita doakan bersama. Ini bisa menjadi doa kita dalam persiapan bersama. Saudara sekalian, kita berdoa, bersyukur, dan menutup acara malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur boleh diajar, bahkan dilengkapi kembali melalui firman-Mu. Bila kami terus boleh bertumbuh di dalam kehidupan rohani kami, di tengah situasi apapun juga, khususnya di masa-masa yang tidak mudah kami hadapi saat ini. Bila anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan boleh ada di tengah kami, memimpin dan menggembalakan setiap kami, memelihara setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas hidup ini, bahkan Tuhan tidak pernah salah di dalam setiap keputusannya. Biar Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan di tengah zaman ini. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu yang setia, Pendeta Siakoksin, yang boleh ada di tengah kami. Hamba-Mu yang setia sebagai dosen, sebagai pelayan Tuhan di tanah air, khususnya untuk STT Aletheia, Tuhan memberkati dengan segenap pelayanan yang ada. Pak Siakoksin satu hari kelak juga boleh dibawa kembali. Kami berjumpa dalam pelayanan ke depan ini. Khususnya Tuhan pimpin setiap rencana Tuhan boleh digenapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami berpisah. Tuhan pimpin kami ke tempat kami masing-masing, dan esok pagi melalui ibadah yang akan berlangsung, Tuhan sertai,
Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Pak. Ya, Sekali lagi. berkati. Ya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.